Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu GKT Blimbing bersama Kak Nita pagi hari ini ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bersama, bisa bersekolah minggu walaupun kita masih berada di rumah. Tapi kita bersama mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kak Nita senang sekali bisa menjumpai adik-adik di rumah. Dan Kak Nita berharap adik-adik juga sukacita pada pagi hari ini. Kita mau menyambut hari ini dengan sukacita. Kita mau naikkan pujian bersama untuk mengungkapkan sukacita kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh kasih kepada kita semua. Kak Nita mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian kasih Yesus manis dan indah. Adik-adik bisa menyanyi dengan penuh sukacita. Yuk kita pujikan bersama ya. Indah
Kita bersama mau mengawali ibadah kita. Kak Nita ajak adik-adik untuk berdoa, sikap yang baik, lipat tangan, tunduk mata, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa ibadah bersama. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke atas tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu. Tuhan juga tolong Kak Nita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita bersama mau siapkan hati ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar bersama tentang firman Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian, dan biarlah kita menyiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik bisa pujikan pujian ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan bersama ya. Sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk duduk yang manis, dengarkan Kak Nita mau cerita pagi hari ini. Cerita Kak Nita pagi hari ini terambil di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-59. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar ya tentang dua kata. Yang pertama yaitu orang Farisi. Nah, siapa sih orang Farisi ini? Orang Farisi ini adalah orang-orang yang melakukan peraturan-peraturan gitu ya. Tetapi mereka ini sebenarnya tidak mengenal akan Allah gitu ya. Nah, orang-orang Farisi ini mereka lebih melakukan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Padahal di dalam Alkitab sudah dijelaskan beberapa hukum dan peraturan yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka membuat peraturan sendiri. Nah, hukum Tuhan yang ada di dalam Alkitab sudah jelas. Yang kedua, kita belajar tentang hukum. Nah, hukum itu apa? Hukum itu adalah peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Yang pertama, Tuhan Allah di dalam Alkitab mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan memberikan hukum atau perintah untuk apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Nah, itu ya peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Dan ada yang kedua yang sama dengan itu pentingnya, yaitu sama dengan yang pertama tadi, adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi Tuhan Allah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi juga sesama manusia, yaitu bisa teman, orang lain, semua kita kasihi. Nah, itu tidak dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka membuat peraturan sendiri, adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus mengajarkan tentang Tuhan Allah, yaitu Allah Bapa. Tetapi orang-orang Farisi itu tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak mau mempercayai lebih tepatnya ya
apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. Padahal Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, dia yang diutus oleh Allah ke dunia untuk apa? Menebus dosa kita, kemudian untuk memberitakan tentang Allah Bapa yang ada di surga. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, orang-orang Farisi ini justru malah berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu mengatakan kamu ini Allah gitu ya. Mereka tidak mau mempercayai tentang apa? Pemberitaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, tuh mereka menggerutu. Mereka bahkan marah karena Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah gitu ya. Mereka merasa itu tidak benar. Karena apa? Mereka merasa mereka yang paling mengerti tentang ajaran Allah. Padahal sebenarnya mereka sama sekali tidak mengerti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan. Karena mereka apa tadi? Melakukan peraturan yang mereka buat sendiri, bukan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Mereka ini seperti sedang berada di dalam suatu tempat yang gelap atau berjalan di tempat yang gelap, adik-adik. Kalau adik-adik berjalan di tempat yang gelap seperti ini, kira-kira bisa melihat apa enggak? Tidak ya, gelap sekali. Nah, orang-orang Farisi ini seperti sedang berjalan di tempat yang gelap. Mereka tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus atau Allah Bapa itu adalah terang dunia. Jadi Tuhan Allah kita adalah terang dunia. Seperti pada waktu adik menyalakan lampu menjadi terang bisa melihat di sekelilingnya, demikian juga adalah Tuhan Allah atau Tuhan Yesus yang menjadi terang di tengah dunia, bisa menunjukkan kepada kita ya hal-hal apa saja yang berkenan di hadapan Allah Bapa, sehingga kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah, tentang apa sih yang dimaui oleh Tuhan Allah kita. Nah, Tuhan Yesus bertugas untuk menjadi terang dunia di sini, menunjukkan jalan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, supaya kita mengerti bahwa Tuhanlah yang sudah melakukan karya yang terbesar, yaitu karya penyelamatan di dalam kehidupan kita, menyelamatkan hidup kita dengan mati di kayu salib, bangkit, dan bahkan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dari orang-orang yang mendengar berita itu, ada orang-orang yang tidak menyukai berita itu, termasuk apa? Orang-orang Farisi tadi, adik-adik ya. Mereka tidak suka dengan pemberitaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan surga dan tentang Allah Bapa yang di surga. Mereka menggerutu, mereka marah, mereka tidak suka dengan pengajaran itu. Bahkan mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah sendiri yang diutus dari surga. Nah, kelihatan sekali ya muka mereka marah gitu ya. Tetapi adik-adik, ada juga orang-orang yang percaya kepada apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah Bapa yang di surga yang diutus untuk menyelamatkan kita semua, untuk memberitakan kabar sukacita tentang hal kerajaan surga. Mereka bersukacita sekali menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup dan juga mempercayai bahwa Allah Bapa yang di surga adalah Bapa yang kekal yang ada di surga. Nah, mereka bersukacita menerima berita itu. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik dan juga Kak Nita? Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita menerima kabar atau berita firman Tuhan,
yang menceritakan tentang Tuhan Yesus mempunyai karya yang luar biasa di dalam dunia ini menyelamatkan kita. Adik-adik dan Kak Nita gimana? Mau percaya apa enggak ya? Tentunya kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah anak dari Allah Bapa yang ada di surga yang sudah menyelamatkan kita semua. Kita mau percaya dengan sungguh, mentaatinya, dan kita mau apa? Menjadi anak-anak yang sungguh percaya pada Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh ya adik-adik ya. Di dalam setiap kehidupan kita dan juga di dalam setiap langkah hidup kita, kita mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, mau mentaati setiap perintah Tuhan seperti yang sudah tadi dijelaskan, mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan juga mengasihi sesama kita. Itu adalah perintah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi anak-anak yang mengikuti Allah. Nah, demikian firman Tuhan. Kita mau bersama ayat hafalan. Ayat hafalan pagi hari ini kita mau hafalkan bersama-sama ya adik-adik. Ayat hafalan terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-1a. Tuhan adalah gembalaku. Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Nah, adik-adik, kita mau siapkan bersama aktivitas kita pagi hari ini. Adik-adik bisa menyiapkan lembar aktivitasnya. Ambil lembar aktivitas yang ke-11. Di lembar aktivitas 11. Pada gambar yang di lembar aktivitas 11, adik-adik bisa lihat ya. Yang pertama, karya yang sudah dilakukan Tuhan Yesus yaitu mati di kayu salib. Yang kedua adalah bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, naik ke surga ya. Adik-adik bisa menggambar jari telunjuknya pada angka 1. Jari telunjuknya menunjuk di angka 1 sambil bilang ya, ini adalah Tuhan Yesus sedang disalib gitu ya. Adik-adik gambar. Yang kedua sama. Adik-adik gambar jari telunjuknya yaitu Tuhan Yesus bangkit. Yang ketiga sama, adik gambar jari telunjuknya pada gambar yang ketiga, dan gambar ini menunjukkan karya Tuhan Yesus yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian adik-adik bisa balik di halaman belakang, adik-adik bisa memberikan emotikon. Emotikon itu gambar ya. Gambar orang-orang yang mau menerima Yesus dengan sepenuh hati. Adik-adik bisa gambar orang yang senang, tersenyum gitu ya. Kemudian sedangkan yang tidak mau menerima Tuhan Yesus, adik-adik bisa gambar muka cemberut gitu ya, seperti orang-orang Farisi tadi. Oke, nanti bisa dikirim ke grup. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tetap sukacita, Tuhan Yesus memberkati adik-adik senantiasa, dan Kak Nita berharap adik-adik tetap dalam kondisi sehat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.